Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mendoakan agar kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah taala. Mudah-mudahan sehat walafiat, dapat menjalankan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini dengan baik. Adapun pembahasan kita kali ini berkaitan tentang ibadah yang sangat penting. Ibadah-ibadah kita ini banyak, termasuk yang kita lakukan di bulan suci ini ibadah puasa. Dan memang ibadah puasa salah satu dari rukun Islam. Nah, ada ibadah puasa, ada ibadah haji, ada ibadah zakat dan lain sebagainya itu. Tapi ibadah yang pertama dihisab di akhirat. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal pertama yang dihisab di akhirat itu adalah ibadah salat. Maka momentum Ramadan yang mulia ini, maka baik kita mengkaji tentang bagaimana ibadah salat kita. Ibadah salat yang akan dihisab di akhirat nanti, ada kekhawatiran dalam diri kita, jangan-jangan ibadah salat kita ini ada masalah, problem, sehingga kita perlu untuk mengkaji dan mendalami ibadah yang satu ini. Nah, di antara permasalahan yang muncul dibahas dalam kajian fikih ibadah, khususnya fikih salat itu, mulai dari niat. Di sini sudah muncul ikhtilaf para ulama. Di antara yang mempersoalkannya adalah apakah niat itu mesti dilafazkan atau tidak. Kalau kita berbicara tentang dilafazkan atau tidak, tentu terkait tentang bagaimana para ulama membahas tentang talaffuz bin niyah ini. Ulama mazhab Hanafi mengatakan memang melafazkan niat itu mereka menyebutnya bid'atun. Dia perbuatan bid'ah. Tetapi tidak titik sampai di situ, maka kalimat selanjutnya adalah illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswas. Artinya bid'ah itu tidak mentok, pakem, sudah tidak ada toleransi lagi, titik begitu. Lalu bagaimana? Dia bid'ah, tetapi jika ada orang waswas, maka dia boleh untuk melafazkan niat. Begitu juga dalam mazhab Maliki misalnya, mereka mengatakan la tusyra' dalam kitab al-fiqhu 'ala al-madhahib al-arba'ah, Syekh Zainuddin Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri menyebutkan bahwa mazhab Maliki mengatakan tidak disyariatkan. Tapi lagi-lagi mereka dengan ungkapan yang sama mengatakan illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswas. Nah, lalu bagaimana dalam mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i melafazkan niat itu justru hukumnya sunnah, mustahabbah. Jadi kalau sunnah tentu ada alasannya. Kalau kita lihat dalam penjelasan ulama-ulama mazhab Syafi'i, misalnya dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam di halaman 16 dia sebutkan wa yundabu atau wasunna nutqu bimanwiyin qabla takbir li yusa'idal lisanul qalb. Disunnahkan melafazkan niat sebelum takbir, qabla takbir li yusa'idal lisan, karena lisan itu fungsinya untuk li yusa'idal lisan al-qalba, membantu hati. Wa khuruja min khilafi man aujabahu, dan penjelasan ini keluar dari
khilaf orang yang mengatakan wajib. Artinya ulama mazhab Syafi'i tidak sepakat, tidak setuju jika dianggap melafazkan niat itu wajib. Dia hanya hukumnya sunnah yang dianjurkan. Begitu kita lihat misalnya dalam kitab Fathul Wahhab Syekh Zakaria Al-Ansari juz pertama halaman 38, dia katakan wan nutqu bil manwi qabla takbir li yusa'idal lisanul qalbah. Dan melafazkan niat sebelum takbir itu tujuannya untuk membantu niat di dalam hati. Kita lihat lagi misalnya dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam Ar-Ramli mengatakan wa yundabun nutqu bil manwi qabla takbir li yusa'idal lisanul qalba wa li annahu ab'adu 'anil waswas. Disunnahkan melafazkan niat sebelum takbir itu agar hati terbantu oleh lisan, dan di sini dijelaskan alasannya. Li'annahu ab'adu 'anil waswas. Karena dengan melafazkan niat itu orang itu akan jauh dari rasa waswas. Apakah dapat kita memastikan setiap kali sholat itu kita fokusnya kuat, kita konsentrasinya tinggi? Tidak semua orang yang memiliki konsentrasi tinggi. Maka kadang-kadang ada persoalan dalam hidup ini, was-was hatinya. Maka ulama mazhab Syafi'i mengatakan karena ada was-was itu, supaya jauh dari rasa was-was, dibantulah lafaz niat itu, dan itu dilaksanakan sebelum takbir. Artinya dia di luar daripada sholat hakikatnya. Oleh karena itu, jika ada orang sangat keras menolak melafazkan niat ini, perlu merujuk ke kitab para ulama. Ternyata ulama yang tidak membolehkan sekalipun, kalau tujuannya untuk menolak was-was, maka tidak menjadi masalah. Paling tidak penjelasan ini bisa menambah wawasan kita betapa persoalan yang sangat dibesar-besarkan belakangan ini tentang talaffuz bin niyah sudah dibahas tuntas oleh para ulama. Oleh karena itu, maka kita bijak menyikapi persoalan ini, melafazkan niat menurut jumhur ulama pada hakikatnya boleh-boleh saja, bahkan menurut mazhab Syafi'i dihukumi hukumnya adalah sunnah. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa menambah wawasan kita dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.